Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzil Alpena dengan NIM 4524-23026 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Filsafat Ketuhanan dalam Islam. Apa itu filsafat ketuhanan? Bagaimana konsep ketuhanan di Islam? Apa pentingnya mempelajari filsafat ketuhanan dalam hidup kita sehari-hari? Alasan pentingnya filsafat ketuhanan dalam Islam: mendekatkan diri pada Tuhan. Memahami filsafat ketuhanan membantu kita lebih dekat dengan Tuhan dan memperkuat iman kita. Yang kedua, menumbuhkan kerendahan hati. Memahami bahwa kita sebagai manusia hanya hambanya dan Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya, menjadikan kita lebih rendah hati dan menghindari kesombongan. Ketiga, menjaga kesucian agama. Melalui pemahaman yang benar tentang ketuhanan, kita dapat melindungi agama dari tindakan merusak dan menyebar kesalahpahaman. Konsep ketuhanan dalam Islam. Pertama, keesaan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Selanjutnya, kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini ditentukan dan dikendalikan oleh Allah. Berikutnya, ketidakberdayaan manusia. Manusia tidak berdaya tanpa pertolongan dari Tuhan. Kita harus merendahkan diri dan mengakui kelemahan kita sebagai hambanya. Filsafat ketuhanan dalam Al-Quran. Yang pertama, melalui pemikiran. Filsafat ketuhanan dalam Al-Quran seringkali disampaikan melalui pemikiran dan refleksi. Yang kedua, melalui kisah para nabi. Al-Quran juga mengajarkan filsafat ketuhanan melalui kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah dalam sejarah Islam. Ketiga, melalui perintah dan larangan. Al-Quran juga mengajarkan filsafat ketuhanan melalui perintah dan larangan yang disampaikan untuk mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Peran filsafat ketuhanan dalam hidup sehari-hari. Pertama, menjaga arah hidup. Dengan memahami ketuhanan, kita dapat menentukan tujuan dan arah hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Kedua, menjaga hubungan dengan sesama. Memahami bahwa manusia adalah hambanya yang sama dapat membantu kita menjaga hubungan dengan sesama dan menghindari permusuhan dari konflik. Yang ketiga, menemukan solusi dalam masalah. Ketika menghadapi masalah dan kesulitan, kita dapat mencari solusi dengan meminta petunjuk dan bantuan dari Tuhan. Tokoh-tokoh filsafat ketuhanan dalam Islam. Pertama, ada Al-Farabi, tokoh filsafat ketuhanan dalam Islam yang menggunakan metode pemikiran Aristoteles untuk memahami konsep ketuhanan. Kedua, ada Ibnu Hazm, tokoh yang berpendapat bahwa pengetahuan tentang Tuhan hanya dapat dicapai melalui wahyu dan pengalaman spiritual. Ketiga, Al-Ghazali, tokoh yang menggabungkan pemikiran filsafat dengan tasawuf dan menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan memahami ketuhanan. Kritik terhadap filsafat ketuhanan dalam Islam. Perspektif sosial. Tokoh-tokoh seperti Marx dan Nietzsche berpendapat bahwa filsafat ketuhanan digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan sosial. Kedua, penekanan pada intelektualitas. Kritik terhadap filsafat ketuhanan adalah bahwa penekanannya pada intelektualitas dapat mengabaikan pengalaman spiritual dan pribadi. Kesimpulan dan pesan akhir. Pertama, menyambut kehendak Tuhan. Memahami filsafat ketuhanan dapat membantu kita menyambut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, membangun hubungan yang berkualitas. Memahami bahwa kita semua hambanya dapat membantu kita membangun hubungan yang berkualitas dengan sesama manusia. Ketiga, menemukan kedamaian. Pemahaman yang benar tentang Allah di tengah segala cobaan dan kesulitan dapat membantu kita menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.